Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 4 dari The First Night with the Duke dimulai dengan kilas balik kedua jam sebelum kebakaran. Ternyata mereka sedang bermain game. Sun Caek sengaja mabuk dan mencoba mempermalukan dirinya sendiri untuk membuat pangeran kehilangan minat padanya. Sayangnya baginya, rencana itu juga gagal. Sun Caek kemudian melanjutkan ke rencana berikutnya untuk memainkan jengah dan membuat para pemain menjawab pertanyaan pedas pribadi. Eng Ae memulai permainan dan dipaksa untuk bertanya kepada pangeran apakah dia akan mencintai kekasihnya jika dia berubah menjadi cacing. Tentu saja, Pangeran Yibeon mengatakan bahwa itu sangat tidak mungkin dan menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selama gilirannya, dia mengubah pertanyaan tentang warna celananya dan bertanya kepada Sun Caek tentang ciuman terakhirnya. Untuk menyelamatkan muka, Sun Caek berbohong bahwa dia tidak pernah mencium siapapun. Pangeran Yibeon mengungkit malam terakhir, tetapi hanya mengungkapkan janji mereka. Dia mengumumkan bahwa dia akan menikahi Sun Caek dan menyatakannya sebagai tunangan resminya. Secara bersamaan, kepala pelayannya tiba di rumah Sun Caek untuk menyampaikan lamaran pernikahan. Kembali ke gazebo, semua orang dikejutkan oleh wahyu Pangeran Yibeon. Eng Ae mulai mengalami reaksi alergi terhadap minuman persik. Dalam kekacauan untuk membantunya, Sun Caek secara tidak sengaja menyalakan api. Pangeran menyelamatkannya sementara Su Gyeom bergegas pulang. Setelah menyaksikan kembang api, Pangeran Yibeon membawa Sun Caek pulang. Keluarganya menerima mereka di pintu, dan Hoyol menolak untuk memberikan restu untuk pernikahan mereka. Sun Caek dengan senang hati terkejut mendengar ayahnya menolak pangeran. Hoyol bersikeras bahwa ketiga putranya harus menikah terlebih dahulu. Pangeran Yibeon memintanya untuk mempertimbangkan perasaan Sun Caek. Namun, Sun Caek sedikit goyah, tetapi memutuskan untuk berpihak pada ayahnya. Pangeran Yibeon menyebutkan bahwa Sun Caek mengambil keperawanannya, dan karena itu, mereka harus menikah. Namun, Hoyol membalas bahwa dia tidak memiliki masalah jika Sun Caek tetap belum menikah. Pangeran Yibeon merasakan ada lebih banyak penolakannya dan bertanya. Pada akhirnya, Hoyol mengklarifikasi bahwa dia tidak ingin Sun Caek bergabung dengan keluarga kerajaan. Dia ingin dia menikah dan bergabung dengan keluarga biasa. Ini menyakiti perasaan Pangeran Yibeon, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia memojokkan ketiga saudara laki-laki Sun Caek dan memberi mereka 2 bulan untuk menikah. Sementara itu, Deok Jong memutuskan untuk tidak menghukum Sun Caek tetapi memintanya untuk mempertimbangkan kembali lamaran sang pangeran. Dia pikir pria tampan lebih baik, dan Pangeran Yibeon tidak kekurangan di departemen itu, antara lain. Setelah malam yang panjang, Pangeran Yibeon kembali ke rumah dan melihat cincin lama ibunya. Ini memunculkan kenangan menyakitkan masa lalu. Ternyata ibunya ingin suaminya mengambil alih tahta. Ketika suaminya menolak, dia secara sukarela melakukan tindakan pengkhianatan itu sendirian. Sayangnya, dia terbunuh dalam prosesnya. Untuk menyelamatkan nyawanya serta ayahnya, Yibeon setuju untuk menjadi anjing pemburu raja. Bahkan setelah ayahnya meninggal, Pangeran Yibeon tidak bisa melepaskan diri dari tangan raja. Dia tidak pernah ingin memiliki darah di tangannya, tetapi keputusan ibunya menyebabkan penderitaan. Keesokan harinya, Hua Seon mengunjungi ibu ratu dan memohon kepadanya untuk membantu memenangkan Pangeran Yibeon. Permohonannya meyakinkan ibu suri untuk setuju membantunya. Setelah bangun dari malam yang panjang, Sun Caek memulai harinya bersama saudara-saudaranya. Mereka berjanji untuk melindunginya dari pangeran, tetapi dia tahu mereka tidak cukup berani untuk melakukannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi Eng Ae untuk memeriksanya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan orang asing yang kelaparan, Mark, dan memutuskan untuk membantunya. Dia membelikannya makanan dan pakaian meskipun penjual gaun memperingatkannya bahwa berinteraksi dengan orang asing itu berbahaya. Mark mengklaim bahwa kapalnya terbalik selama badai, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Pada saat yang sama, penjual gaun mengucapkan selamat kepada Sun Caek atas pertunangannya dan meminta untuk membuat gaun pengantinnya. Setelah berurusan dengan Mark, Sun Caek berangkat menemui Eng Ae. Sayangnya, dia tidak dapat melihat temannya tetapi bertemu dengan ayahnya. Ayah Eng Ae tersentuh bahwa Sun Caek berteman dengan putrinya. Sun Caek pulang ke rumah tetapi tidak bisa berhenti mengkhawatirkan pangeran.
Su Gyeom mengunjunginya secara dadakan untuk mengakui perasaannya terhadap Eng Ae. Awalnya, Sun Caek mengira dia akan mengaku padanya. Setelah mendengar pengakuannya, dia meminta lebih banyak waktu untuk memutuskan apakah dia akan membantunya memenangkan hati Eng Ae. Pengakuan Su Gyeom menyebabkan Sun Caek lebih banyak dilema karena dia telah bekerja untuk memperbaiki keadaan. Di tempat lain, orang-orang bersenjata menyerang Pangeran Yibeon ketika dia mengunjungi makam orang tuanya. Pangeran mengejar mereka, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, dia bertemu dengan raja untuk memperingatkannya bahwa klan Haksa tidak hanya kembali tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Raja merasakan bahwa Pangeran Yibeon tampak takut dan mengira itu karena dia memiliki sesuatu yang dia hargai sekarang. Dia memperingatkan pangeran untuk berhati-hati agar tidak kehilangan hartanya. Sementara itu, Sun Caek bertemu dengan Mark dan setuju untuk memberinya tur kota. Dia menurunkan Mark di rumah barunya, tetapi dia diam-diam pergi untuk bertemu dengan Hwaseon. Tak lama setelah itu, Sun Caek batuk darah dan pingsan di jalan. Orang-orang militer membawanya pergi dan mengurung dia. Pangeran Yibeon tiba untuk memeriksa Sun Caek dan terkejut bahwa dia dibawa pergi karena dia menderita wabah. Dia bergegas ke kam kurung dan dengan rendah hati meminta para penjaga untuk membiarkannya masuk. Dia bahkan menawarkan pedangnya. Para penjaga tersentuh oleh ketulusannya dan mengizinkannya masuk. Selama beberapa hari berikutnya, Yibeon melakukan yang terbaik untuk merawat Sun Caek hingga sehat. Dia menolak untuk meninggalkannya bahkan setelah mengetahui risiko bahwa dia mungkin mati juga. Sementara Pangeran Yibeon pergi menjaga Sun Caek, Ibu Suri bergerak. Dia mengunjungi raja dan memintanya untuk mengizinkan istana kerajaan merencanakan pernikahan Pangeran Yibeon. Untuk alasan yang tidak diketahui, raja menghormati permintaannya. Keesokan harinya, para penjaga kerajaan memasang poster yang memanggil para wanita yang memenuhi syarat untuk melamar menikahi Pangeran Yibeon. Ayah Eng Ae mendorongnya untuk melamar, sementara Hwaseon juga mendaftar. Roh Dewa memperhatikan bahwa Sun Caek hilang dari para pelamar. Dia berhasil mengirim salah satu poster kepadanya. Poster itu mengenai Sun Caek tepat saat dia bangun dan keluar untuk menghirup udara segar. Dia menyadari bahwa dia memiliki beberapa jam untuk melamar dan menyelinap keluar dari kam. Karena dia masih lemah, dia terus tersandung. Namun, dia bertekad untuk melamar dan menyerahkan nasibnya di tangan Pangeran Yibeon. Dengan hanya 1 jam tersisa sebelum penutupan aplikasi, apakah dia akan sampai tepat waktu?